inside me the moment you came into my life. Oh, I felt your power, it lifted me higher. Now I'm on fire, ready for you. Let's go for the beat! You are the reason that I'm alive. 'Cause Jesus, you came in and everything's changing. So I am praising, lifting. Come on, let's lift Jesus high tonight. God, you're so good. God, you're so good. Halo teman-teman Image, welcome to Online Service Image Batam. Nah, seperti biasa, bulan ini kita masih belajar tentang kebiasaan atau habit. Dan minggu lalu kita udah belajar mengenal kebiasaan. Nah, ternyata Van, dari pelajaran yang udah kita pelajari minggu-minggu yang lalu, Kenapa? membangun kebiasaan yang baik itu tidaklah mudah. Nah, khusus minggu ini kita bakal belajar tentang mengenal tantangan-tantangan dalam membangun kebiasaan yang baik. Bukan itu aja teman-teman, minggu ini dan hari ini kita juga belajar bagaimana cara melewati tantangan tersebut, Pen. Wow. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita juga mau ngajak teman-teman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Praise and Worship Image Batam. Oke teman-teman semua, selamat beribadah. Shalom Image, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Raja yang hebat. One, two, three, woo! Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, ya di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Sama-sama. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup dulu sekarang, selamanya.
penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalammu, di dalammu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, ya bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalammu, ya di dalammu. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh, I worship You. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass, but I never last before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. What a beautiful Lamb it is. What a beautiful Lamb it is to name. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful Lamb it is. There's nothing compares to this. What a beautiful Lamb it is. The name of Jesus. Oh, You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now reflected in You are Christ. What a beautiful Lamb it is. What a beautiful Lamb it is. Jesus Christ, of Jesus Christ my King. What a beautiful Lamb. Beautiful Lamb it is. Oh, nothing compares to Jesus. The name of Jesus.
is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now in forever our God. Yours is the kingdom. Worship His holiness. What a beautiful Lamb it is. What a beautiful Lamb it is. The name of Jesus Christ, my ever before. Oh my soul, I worship your worship your holiness. I worship your holiness. The name of Jesus. Oh, makasih Tuhan. Oh, haleluya. Angkat suaramu, katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Perlu Kau Tuhan, katakan lebih sungguh lagi. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, bersyukur buat setiap apa yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebiasaan tidak dilahirkan, tetapi kebiasaan itu dibentuk. Nah, untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baik itu tidaklah mudah. Ada tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 tantangan-tantangan terbesar di dalam membangun suatu kebiasaan yang baik. Dan juga kita akan mempelajari 2 langkah praktis yang akan menolong kita untuk menang terhadap ketiga tantangan-tantangan tadi. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh salah seorang teman saya. Tanpa berlama-lama mari kita sambut dia, Mira Anastasia. Shalom saudara-saudari Image Batam, salam kenal dari saya Mira kepada seluruh saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Thank you untuk Youth Pastor dari Image Batam yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari, sepanjang bulan Juli kita membahas satu tema yaitu kebiasaan atau habit. Dan pada minggu yang pertama kita sama-sama belajar mengenai apa itu kebiasaan. Dan pada minggu yang kedua kita belajar bersama membangun kebiasaan yang baik itu bagaimana caranya. Dan kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita membangun satu kebiasaan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan yang baik, biar Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Tolong kami ya Roh Kudus berbicara dalam setiap pribadi, lepas pribadi dari kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. COVID-19 atau virus corona sudah melanda Indonesia kurang lebih 4 bulan. Dan selama itu pula, kita dipaksa untuk hidup dalam satu kebiasaan yang baru. Sebut saja kita wajib menggunakan masker kemanapun kita pergi. Kemudian kita harus rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian ketika kita bertemu dengan sahabat kita atau orang-orang yang kita kasihi, udah nggak ada lagi cipika-cipiki, nggak ada lagi peluk-pelukan, ya. Dan segala sesuatunya kita kerjakan secara online. Nah, kebiasaan ini pada awalnya sangat tidak menyenangkan saudara-saudari. Bahkan sampai kita pada satu titik yaitu kebiasaan ini mengganggu, seperti itu ya. Kebiasaan yang harusnya itu simple tapi jadi ribet. Sebagai contoh nih, setelah kita keluar dari rumah dan bertemu dengan cukup banyak orang, waktu kita pulang kita disarankan untuk sesegeranya mengganti seluruh pakaian kita dan mandi gitu. Padahal kita ke toko tadi atau ke warung sebelah rumah hanya membeli telur, tapi pulangnya harus mandi lagi, ganti baju lagi. Ribet ya jadinya saudara-saudari. Iya, dan ibadah kita juga jadi nggak seru. Saya kasih tanda petik nggak seru ya, karena kita nggak bertatap langsung dengan saudara-saudari seiman kita yang lain. Dan semuanya berubah jadi online. Feel-nya tuh kayak kurang dapet gitu ya. Dan belum lagi kemana-mana harus pakai masker yang itu tuh buat kita tuh engap. Aduh udah deh pokoknya nggak nyaman aja tentunya ya. Nah tetapi saudara-saudari disadari atau tidak, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut itu demi menjaga diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita untuk terpapar COVID-19. Tetapi sepertinya memasuki bulan Juli ini dan akhir Juli kemarin, akhir Juni maksud saya, kita sudah mulai menerapkan sistem baru yaitu new normal. Dan hal-hal yang tadi sepertinya asing itu sudah mulai mendarah daging, udah mulai jadi kebiasaan kita. Di mana-mana sekarang kita sudah dengan mudah menemukan tempat cuci tangan, hand sanitizer udah dijual sama siapapun, begitu juga dengan masker sudah dijual, dan bahkan di gereja juga itu mengalami dampaknya. Dan sekarang di tempat kami melayani di tempat ini, semua pelayan-pelayan wajib menggunakan face shield dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Nah saudara-saudari, saya yakin setiap saudara-saudari yang sedang mendengarkan saya pada saat ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Kalau ada yang belum, pastikan untuk menerima Tuhan Yesus hari ini juga. Sebelum waktunya habis, sebelum waktunya terlambat maksud saya. Nah, tetapi pertanyaannya saudara-saudari, bukan hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kehidupan rohani kita ini sudah mencerminkan Yesus? Lalu bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Sudahkah hidup kita ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Dan sudahkah kebiasaan kita ini seperti yang dikehendaki Allah? Saudara-saudari, seharusnya ketika kita lahir baru dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita harusnya hidup dalam kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang mencerminkan Yesus, sehingga ketika orang bertemu dengan kita, orang akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, lalu kebiasaan seperti apa sih yang seharusnya kita miliki sebagai pengikut Kristus? Mari kita baca sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3 hal tersebutlah yang Allah kehendaki untuk menjadi kebiasaan kita. Apa yang dikehendaki Allah seperti dalam Roma tadi, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3 hal ini saudara-saudari yang akan membedakan kehidupan kita dengan orang-orang yang berada di luar Tuhan. Atau kalau dalam tulisan Rasul Paulus tadi mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita perlu membangun kebiasaan berdasarkan 3 hal tersebut. 3 hal yang saya sebutkan tadi. Sehingga hidup kita mencerminkan Yesus dan hidup kita menjadi berkat. Sampai nanti kebiasaan itu akan menjadi karakter kita. Karakter yang seperti Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kebiasaan atau habit, kenapa sih itu penting? Kenapa sih kita perlu membahas kebiasaan? Saudara-saudari, seperti yang kita ketahui bahwa kebiasaan merupakan aktivitas yang kita lakukan terus-menerus. Dari satu aktivitas nih, kemudian itu akan menjadi rutinitas kita. Dan ketika itu terus menjadi rutinitas kita, itu terus kita lakukan, maka akan tercipta kebiasaan itu tadi. Nah, tetapi tahukah saudara-saudari bahwasanya kebiasaan yang lama-kelamaan kita bangun, terus-menerus kita bangun, itu akan menjadi karakter kita. Hal itu dikatakan dan didukung oleh Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit. Nah, apa yang menjadi kebiasaan saudara-saudari saat ini, lambat laun, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar, itu akan menjadi karakter saudara-saudari. Sekarang pertanyaannya untuk semua kita mau membangun atau memiliki karakter yang seperti apa? Apakah yang baik? Apakah yang buruk? Apakah yang seperti Yesus Kristus? Atau yang seperti apa? Nah, sekarang bisa dicek saudara-saudari, bagaimana kehidupan kita saat ini? Bagaimana kebiasaan kita saat ini? Apa kebiasaan yang saat ini kita sukai? Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita menyadari pentingnya membangun kebiasaan yang seperti kehendak Allah tadi. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga setiap kita memiliki kehidupan dan karakter seperti Kristus. Tidak dipungkiri saudara-saudari bahwa untuk merubah suatu kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Contohnya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa waktu awal-awal kita diperhadapkan dengan COVID-19 begitu banyak tantangannya. Semua serba online. Ya sekolah, ya kuliah, ya pekerjaan, ya ibadah, semuanya serba online. Bahkan waktu itu ada beberapa orang tua yang sempat protes dan sempat stres karena harus mengajar anak-anak mereka di rumah. Nggak mudah saudara-saudari ya. Tetapi saat ini udah nggak susah lagi. Kenapa? Karena udah mulai terbiasa dengan semua protokol tersebut. Mungkin kita bertanya saudara-saudari, kenapa sih kita harus menghadapi tantangan ketika kita mau merubah kebiasaan kita dan kita mau hidup seperti Yesus? Kenapa sih nggak gampang untuk berubah menjadi seperti Yesus gitu? Alasannya saudara-saudari karena kita ini manusia yang hidup dalam tubuh. Yang mana manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga tubuh kita ini atau daging kita ini dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging. Dan keinginan-keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Seperti yang dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudari, itulah mengapa tidak mudah untuk kita melakukan apa yang dikehendaki oleh roh. Tapi satu kabar sukacita untuk setiap kita. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Amin. Karena bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Oleh karena itu mari saudara-saudari, pada hari ini saya mengajak kita, walaupun akan ada tantangan yang akan kita hadapi ketika kita mengambil komitmen untuk berubah, tapi jangan menyerah. Tuhan pasti menolong kita dan memampukan kita. Amin. Lalu apa saja sih saudara-saudari yang akan kita hadapi ketika kita mengambil keputusan untuk merubah kehidupan kita atau memulai suatu kebiasaan yang baik atau memulai kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu. Hal yang pertama yang akan menjadi tantangan kita yaitu zona nyaman. Zona nyaman atau comfort zone itu sebuah kondisi di mana seseorang itu merasa nyaman dan merasa aman, bahkan menjalani hari-harinya itu dengan yang rendah resiko. Jadi kalau udah agak resikonya besar, aduh mending gak usah deh ya. Gak mau mengambil resiko, gak mau menghadapi tantangan, udahlah cari aman aja. Tetapi ketahuilah saudara-saudari, tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Sekali lagi saya ulangi,
tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Zona nyaman yang mana? Ya, yang merasa puas dengan jadi orang Kristen hanya ke gereja 1 kali seminggu, atau karena sekarang ini sudah mulai online berpikirnya ya udahlah cukup putar handphonenya aja, padahal juga nggak duduk di situ gitu ibadah, malah sambil melakukan aktivitas yang lain, tapi itu udah merasa cukup. Cukup dengan ya udahlah, yang penting kan saya udah kasih persembahan. Cukup dengan ya udahlah, saya kan nggak berbuat jahat, saya nggak melakukan satu tindakan kriminal seperti itu. Atau merasa udahlah cukup mendengarkan firman Tuhan ketika saya ke gereja, mendengarkan Bapak Pendeta atau secara online mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, udahlah udah cukup. Dan masih banyak lagi comfort zone atau zona nyaman lainnya yang kita nggak mau tinggalin. Nah, saudara-saudari, Abraham mendapatkan gelar Bapa orang percaya itu bukan karena hanya keisengan Tuhan aja. Tetapi Abraham membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan gelar itu karena memang dia membuktikan bagaimana kepercayaannya kepada Allah. Buktinya apa? Saudara-saudari, waktu awal Tuhan meminta Abraham meninggalkan zona nyamannya. Nanti saudara-saudari bisa baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di mana Abraham diminta Tuhan meninggalkan zona nyamannya. Zona nyaman yang seperti apa? Meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan tempat dia bersama dengan orang tuanya, meninggalkan tempat dia bersama dengan ayahnya. Ayahnya adalah seorang kaya raya, dan Abraham pun kecipratan dengan kaya rayanya itu. Tetapi Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan negeri itu dan menuju ke satu negeri yang nggak tahu kemana. Abraham nggak tahu akan ke daerah mana nih, ke negeri yang mana akan Tuhan bawa. Tetapi Abraham tetap mengambil resiko itu dan memegang janji Tuhan, karena dia tahu yang suruh dia itu adalah Tuhan. Abraham berani meninggalkan kenyamanan sampai dia punya relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Saudara-saudara bisa bayangkan, sampai sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan, Tuhan omongkan itu ke Abraham. Tuhan sampaikan itu ke Abraham. Dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-17, pada saat Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan mikir, wah masa sih hal ini saya tidak sampaikan kepada Abraham? Nah, saudara, kalau kita sudah memiliki relasi yang sangat akrab dengan seseorang, kita pasti akan menyampaikan rahasia kita. Gak mungkin dong saudara-saudari dimanapun berada saat ini menyampaikan rahasia kita kepada semua orang. Enggak kan? Pasti hanya kepada orang-orang yang akrab aja. Nah, saudara-saudari, relasi yang akrab atau intim antara Abraham dengan Tuhan ini dia dapatkan karena berani meninggalkan zona nyamannya dan ambil resiko. Sama halnya yang terjadi beberapa 1 tahun yang lalu kalau tidak salah, masyarakat Indonesia sempat dibuat tercengang dengan keputusan seseorang gadis yang bernama Lucy Agnes. Ya, pasalnya dia adalah seorang cucu konglomerat di Indonesia yang salah satu artikel juga mencatat bahwa dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tetapi Lucy Agnes ini meninggalkan semua kenyamanan itu dan memilih menjadi seorang birawati. Memilih menjadi seorang pelayan, meninggalkan zona nyamannya. Nah, ciri kita yang berada saat ini di zona nyaman itu bagaimana cara kita mengetahuinya? Mengetahuinya gampang, saudara-saudari, cukup cek aja. Apakah kita ini sering mengevaluasi diri kita? Ataukah kita ini masih sering menerima feedback dari orang-orang di sekitar kita? Atau kita menolak untuk mengevaluasi diri kita, untuk menerima feedback dari orang-orang, dan cukup merasa ya udahlah aku yang seperti ini aja. Saudara-saudari, hal yang kedua yang menjadi tantangan ketika kita mau merubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna adalah mindset yang keliru. Rasul Paulus dalam Roma tadi mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu atau pembaruan pola pikir. Seorang penulis Megatrend yang laku 9 juta kopi dalam bukunya yang terbaru Mindset mengatakan bahwa pola pikir itu bagaikan tanah di mana hujan turun dan tanaman yang tumbuh berbeda-beda tergantung pada pola pikir kita. Itu yang John tulis dalam buku terbarunya. Nah, jadi saudara-saudara, pola pikir kita itu akan menentukan hasil yang berbeda yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang kita pikirkan ketika kita mau merubah kebiasaan? Waktu kita mendengar, oke, rubah kebiasaan yang baik. Apa nih yang ada di pikiran kita? Berpikir, itu mah susah. Aduh, nggak akan mungkin lah karena masih hidup dalam daging. Atau berpikir, ya udahlah, oke, saya tahu kebiasaan baik itu, tapi nantilah ini masih muda, masih SMP, masih SMA, masih kuliah, masih senangnya untuk
yang hura-hura dong menikmati masa muda, nantilah kalau udah tua baru bertobat. Berpikir seperti itu atau berpikir udahlah Tuhan mah pasti ngerti, aku masih sekolah masih banyak tugas jadi nanti aja baca firman Tuhannya, ke gerejanya cukup seminggu sekali, udahlah nggak usah terlibat dalam pelayanan, nggak usah tertanam dalam satu komunitas yang cinta Tuhan. Terlalu banyak excuse yang kita tanamkan dalam pikiran kita sehingga itu akan membuat kita memiliki pemikiran yang salah. Jadi jangan heran saudara-saudari ketika hal-hal yang kita tanam tadi itu dalam pikiran kita akan tumbuh juga sehingga itu akan menjadi perilaku kita. Nah saudara-saudari, ayo rubah pola pikir kita yang salah. Kita memang tidak mampu, tetapi Allah yang akan memampukan kita. Amin. Hal yang ketiga yang juga menjadi penghalang ketika kita mulai merubah kebiasaan yang baik adalah lingkungan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, Rasul Paulus mencatat, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus di sini mengajak untuk setiap kita, saudara-saudari, untuk memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Untuk memperhatikan dengan siapa kita akrab. Dan dengan siapa kita banyak menghabiskan waktu. Saudara-saudari, dengan siapa engkau bergaul atau membangun hubungan itu mempengaruhi atau mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan rohani kita. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang rohani akan turut mempercepat kehidupan kita menuju pendewasaan iman dan membawa kita kepada kemenangan. Tetapi sebaliknya saudara-saudari, bila kita lebih banyak menghabiskan waktu berhubungan dengan orang-orang yang tidak rohani, kita akan tersesat semakin jauh dari Tuhan. Dan kita akan terjun bebas menuju kekalahan tentunya. Oleh karena itu saya mendorong untuk setiap kita saudara-saudari, ayo mulai pilah di mana engkau mau tertanam. Mulai cek lingkungan yang ada di sekitarmu saat ini. Dalam arti mulai cek dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau akrab. Teman-teman kita saat ini yang seperti apa? Sahabat-sahabat kita yang ada saat ini dengan kita seperti apa? Saya bukan melarang saudara-saudari untuk berteman dengan siapa saja, bukan. Tetapi pastikan untuk memilih orang-orang yang akan akrab dengan engkau. Karena orang-orang itu akan berpengaruh dalam kehidupanmu. Pilih orang-orang yang juga akrab dengan Tuhan, sehingga itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga hidup kita tetap berada dalam koridornya Allah. Nah saudara, lalu bagaimana kita bisa menerobos setiap penghalang atau tantangan tersebut? Baik itu zona nyaman, baik itu pola pikir kita yang salah atau mindset yang keliru, dan lingkungan, apa yang harus kita lakukan? Hal pertama yang kita bisa lakukan saudara-saudari adalah minta Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Memang tidak mudah saudara-saudari untuk kita menaklukkan kedagingan kita. Tubuh ini tidak gampang untuk kita taklukkan. Meninggalkan zona nyaman itu tidak akan mudah. Merubah pola pikir kita yang sudah bertahun-tahun ada dalam pikiran kita itu tidak mudah. Tapi kita bersyukur saudara bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah, itu adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Allah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Termasuk menolong saudara-saudari, menolong kita semua untuk memberikan kita kekuatan. Sehingga kita dimampukan untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Seperti pada murid-murid Yesus, sebelum mereka menerima Roh Kudus, mereka pengecut, mereka kabur, mereka lari. Tapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang diubahkan. Dan saya percaya Roh Kudus pun bisa bekerja atas kehidupan kita. Amin. Hal yang kedua, kita harus tertanam dalam komunitas yang mencintai Tuhan. Seperti dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pastikan saudara-saudari untuk memilih tempat di mana engkau tertanam saat ini. Di gereja kita punya komunitas sehat, yaitu Image. Amin. Saya percaya orang-orang yang ada dalam komunitas Image adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak untuk setiap saudara-saudari, ayo tertanam dalam Image. Ayo bergabung dalam Image. Ayo terlibat pelayanan di gereja. Ayo bergaul akrab, bergaul karib dengan orang-orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga itu pun juga akan menjadi kesukaan kita. Mari saat ini saudara-saudari, kita mengambil komitmen dalam kehidupan kita. Kita mau merubah dan meninggalkan kebiasaan kita yang lama dan menghidupi satu kebiasaan baru, kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu? Kebiasaan yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita, sehingga Roh Kudus itu yang akan memampukan kita dan memberikan kita hikmat dalam memilih lingkungan yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan, kami terbatas. Tapi saat ini Tuhan, kami berdoa memohon Roh Kudus, Engkau yang memenuhi hati kami, Engkau yang tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga dengan Roh Kudus-Mu Engkau boleh memampukan kami, memberikan kami hikmat, menolong kami Tuhan, untuk menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk menghidupi kebiasaan yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tolong kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu dan menghidupi itu dalam kehidupan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kita berdua nih. Nah, gimana nih Van ibadahnya tadi? Nah, aku harap nih ya Pen, teman-teman di rumah bisa mengerti bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut, agar teman-teman di rumah boleh melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, Pen. Wow, keren juga ya nih kamu nih, Ya Van. dong. Oke teman-teman semua, sampai di sini saja perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali minggu depan jam 5:30 sore. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kita, serta Jangan lupa share ke teman-teman, biar bukan kita aja yang terberkati, tapi teman-teman di luar sana juga terberkati, Pen. Nah, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Image Batam, agar teman-teman boleh memperoleh informasi-informasi selanjutnya, Pen. Oke teman-teman semua, Aku Ivana, aku Steven Nathanael. sampai jumpa minggu depan. Oke.